City Blessing, Walnut City Blessing dan semua yang menyaksikan online dalam rangka memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Mari kita bebaskan rohmu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Siapkan rohmu dalam menyambut kedatangan pembaruan daripada anointing. Mari semua menari buat Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey!
hai gereja Tuhan. Bangkitlah hai gereja Tuhan. Kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Bangkitkan semangat yang letih lesu. Bangkitkan iman dan pengharapan dalam Kristus. Haleluya. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Sekali lagi, bangkitlah hai gereja Tuhan. Bangkitlah hai gereja Tuhan. Kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sama-sama kita deklarasikan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan, membangkitkan. Sekali lagi, membangkitkan. Haleluya. Kuasa Tuhan membangkitkan setiap roh yang ada di tempat ini. Thank you Lord. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Jamah setiap daripada kami Roh Kudus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Engkau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
memujimu. Engkau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Yesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Engkau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di mana ada Roh Allah, ada kemerdekaan. Ada Roh Allah, ada kemenangan. Haleluya, ku puji nama-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami nyatakan kesembuhan terjadi di tempat ini. Kami nyatakan pemulihan terjadi di tempat ini. Kami nyatakan kelegaan terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Kami bersama-sama, kami angkat hati kami kepada-Mu. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kehadirannya, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, Lord. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Allah hadir di tempat ini. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat
berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia sanggup, dia sanggup. Haleluya. Dia sanggup, come on. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Tahukah saudara bahwa ini adalah deklarasi iman? Yesus sanggup, dia sanggup. Amin saudara. Dia sanggup. Oh, terima kasih Tuhan. Kau adalah Tuhan yang perkasa. Kau adalah Tuhan yang dahsyat. Kau adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Harapan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau adalah kekasih kami. Kau adalah Tuhan kami. Kau pimpin kami ya Tuhan, dan kami tahu Engkau sanggup. Engkau adalah Tuhan yang melakukan mujizat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus semua umat Tuhan berseru, amin. Amin. Berikan salam kanan kiri. God bless you. God bless you. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. God bless you. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. God is good. All the time. Saudara, sebentar lagi kita akan membawa persembahan persepuluhan. Dan saya percaya gereja kita adalah gereja yang jemaatnya suka memberi. Amin saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua saudara. I'm proud of you. Come on, berikan tepuk tangan buat Anda semua. Saya ingin menyampaikan ada 4 poin aja saudara. Ternyata saudara, bukan hanya kita perlu tahu bagaimana kita menyembah Tuhan melalui keuangan kita, tapi kita perlu tahu juga bagaimana kira-kira Tuhan memberkati Anda. Mau tahu apa enggak saudara? Dan hari ini ada 4 poin yang sederhana aja saudara. Ternyata yang pertama, katakan yang pertama. Tuhan bisa memberkati Anda melalui orang lain, tahu enggak? Tuhan pakai orang lain untuk memberkati Anda. Dan saya melihat waktu Yusuf ada di Mesir, itu Tuhan memakai Firaun untuk memberkati Yusuf. Dan Yusuf itu diberikan kuasa menjadi tangan kanannya Firaun. Dan dia menjadi orang yang diberkati karena Tuhan. Dan selain daripada itu, saudara, saya mau bacakan dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Dikatakan demikian, berilah maka akan ditambahkan kepadamu ukuran yang baik, ditekan, digoncang, dan melimpah. Perhatikan saudara, akan diberikan orang ke dalam pangkuanmu. Jadi orang memberkati Anda loh. Siapa di sini pernah diberkati oleh orang lain? Nah yang kedua, katakan yang kedua. Yang kedua, ternyata Tuhan mau memberkati Anda melalui tangannya Tuhan. Amin. Jadi yang pertama melalui tangan orang lain, yang kedua melalui Tangan Tuhan. melalui tangan Tuhan. Dan kita melihat saudara waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu secara supernatural Tuhan menyediakan makanan. Pada saat mereka nggak ada makanan, Tuhan turunkan roti dari surga. Amin. Pada saat mereka nggak ada air, Tuhan keluarkan air dari batu karang. Terima kasih. Jadi saudara, waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberkati mereka. Amin. Tapi saya belajar bahwa ternyata kita nggak selalu bergantung kepada mujizat Tuhan. Walaupun kita tahu saudara bahwa akan ada mujizat jika kita memberi dan mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, jadi saya melihat yang pertama Tuhan pakai orang untuk memberkati Anda, yang kedua Tuhan memberkati Anda dengan supernatural. Amin. Dengan luar biasa. Nah, yang ketiga, waktu orang Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, itu Tuhan memberkati pekerjaan tangan saudara. Amin. Maksudnya apa? Karena waktu mereka masuk di tanah perjanjian, mujizat itu berhenti. Dan mereka mulai menabur. Mereka mulai membajak. Amin. Mereka mulai bekerja. Amin.
saya perhatikan bahwa kalau mujizat keras aminnya. Diberkati orang lain keras aminnya. Tapi waktu bekerja, membajak, menabur, amin, amin. Loh saudara, kayaknya, wah saya gak usah terusin deh. Coba saudara, Tuhan memberkati usaha Anda, senang apa enggak? Di mana saudara bekerja, tangan saudara, usaha Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda diberkati. Nah itu yang ketiga. Yang pertama, Tuhan memberkati Anda melalui Orang lain. yang kedua, Tangan Tuhan. yang ketiga, Melalui pekerjaan. melalui pekerjaan Anda. Dan yang keempat ini menurut saya luar biasa saudara. Yang keempat ini, Tuhan memberkati Anda melalui orang-orang yang gak suka sama Anda. Amin. Melalui lawan Anda. Yes, amin. Bahasa bebasnya, Tuhan pakai musuh Anda untuk memberkati Anda. Karena saudara, saya melihat bahwa di dalam buku Mazmur ya, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan menyediakan meja hidangan yang luar biasa di hadapan para lawanmu. Oh, come on saudara. Oh, jadi sekali lagi saudara, saya percaya Tuhan mau memberkati saudara. Kalau Anda mengalami tantangan apapun yang Anda hadapi saat ini, kira-kira nggak dituliskan sih di dalam Alkitab, tapi kira-kira Tuhan lihat apa yang Anda alami, kesulitan atau dari orang-orang yang nggak senang sama Anda, Tuhan kira-kira bilang begini, I'm going to give you double for all the trouble. Tuhan akan berkati saudara. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau pakai macam-macam cara ya Tuhan. Betul, kita ada macam-macam cara untuk bisa memberi, membawa persembahan. Tapi kita belajar juga hari ini ya Tuhan, ternyata Engkau berkati kami. Dan aku berdoa Engkau pakai orang-orang lain untuk memberkati umat-Mu. Dan Engkau terus memberkati umat-Mu. Dan Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Dan bahkan para lawan kami pun Engkau bisa pakai untuk memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, bless your people, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin, silahkan kita memberi, ada di layar yang sudah ditayangkan. Beberapa macam cara kita bisa memberi, haleluya. Alright. God bless you. Nanti sebentar Pastor Dion akan menyampaikan firman Tuhan. Amin saudara. Oke, saya akan sampaikan beberapa pengumuman sebelum saudara melihat pengumuman di video. Yang pertama saudara, Family Weekend, tinggal 1 minggu lagi. Saya percaya kita semua akan mengalami satu weekend yang luar biasa. Karena apa saudara? Karena berbagai generasi berkumpul, mengalami firman Tuhan, bertumbuh dalam komunitas, dan dikuatkan sebagai keluarga. Walaupun Anda single, walaupun Anda sudah menikah, orang tua, grandpa, grandma sekalipun, amin saudara. Dan selain itu kita akan mengadakan ini yang rasanya belum pernah kita adakan ini saudara. Yaitu Family Weekend Community Market. Ada beberapa booths yang menjual dessert, kue, pakaian, alat tulis, dan small business owner dari keluarga gereja kita sendiri saudara. Dan kami juga telah menyiapkan barang-barang koleksi Family Weekend yang hanya tersedia di community market dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi nggak akan ada lagi habis itu saudara, nggak banyak, persediaannya terbatas.
Dan kami menyediakan fasilitas terjemahan, watch this. Kami menyediakan fasilitas terjemahan, ini kita belum pernah lakukan juga. Saya senang loh saudara, ada hal-hal yang kita nggak pernah lakukan sebelumnya. Yang ini juga belum pernah nih saudara yang akan saya sebutkan. Akan ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya kayaknya udah tahu. How about bahasa Mandarin? How about Spanish? Wow, coba katakan wow. Jangan lewatkan apa yang Tuhan ingin lakukan di akhir pekan ini. Yang kedua, katakan yang kedua. Moms Parent Talk. Jadi para ibu dengan anak di bawah usia 5 tahun, jangan lupa untuk bergabung dalam Moms Parenting Talk. Anda bisa lihat di layar ya. Jadi hari Minggu tanggal 31 Mei jam 1.30 ya. Jadi Anda boleh membawa anak Anda ke dalam kelas. Jadi nggak perlu khawatir, anak-anak Anda bisa bersama-sama dengan Anda. Nah permintaannya ialah Anda mohon untuk daftar. Anda RSVP ya hari ini. Jadi pastikan Anda scan di QR Code. Semoga saya nggak menghalangi QR Code-nya. Oke, bisa lihat ya. Dan Anda daftar saat ini. Yang ketiga, ada kabar baik, katakan kabar baik. Siapa di sini yang suka kabar baik? Oke, mulai bulan Juli tahun ini saudara ada gereja yang namanya Agape Church yang akan menyewa fasilitas gereja kita setiap minggu mulai dari pukul 2.30 sampai 5.30 selama 1 tahun. Kenapa saudara? Karena mereka gerejanya ada di Walnut di sini, mereka perlu renovasi dan makan waktu kira-kira 1 tahun. Dan saya kenal dengan senior pastornya yang mula-mula, saudara, jadi kita ada network yang baik dengan mereka. Mereka akan menggunakan sanctuary, fasilitas di sini, dan juga children ministry area di lantai 1 pada jam yang sudah ditentukan. Jadi saat kita memasuki musim yang baru ini, ada beberapa kegiatan di hari Minggu dalam penggunaan ruangan dan aktivitas setelah kebaktian ya. Mungkin Anda mengalami penyesuaian. Jadi I appreciate saudara yang paham mengenai hal ini. I appreciate Anda punya fleksibilitas, kesatuan dan kerjasama Anda semuanya. Mari kita sama-sama mengelola rumah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kami percaya bahwa kerjasama ini akan menghasilkan banyak buah dan menjadi berkat bagi kedua belah pihak. Terima kasih untuk semua saudara yang melayani dan komitmen Anda. Mari kita sama-sama membangun rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan dan hadirat Tuhan hadir. Amin saudara. Dan satu lagi saudara, Anda kalau lihat di sini saya ada stiker. Stikernya apa? Kalau di depan bisa lihat, di belakang Anda mesti pakai keker. Apa saudara? I voted. Dan ini adalah pemilu yang penting saudara-saudara yang sudah citizen. Jangan diam-diam aja saudara. Saya menganjurkan, mohon dengan sangat saudara yang sudah citizen. Jangan diam-diam aja tapi vote. Amin saudara. Ini adalah tanggung jawab Anda sebagai warga negara. Jadi selesai kebaktian di depan, Salt and Light akan membuka meja untuk Anda berikan ballots Anda ke mereka. Dan mereka akan atur semuanya supaya bisa dimasukkan dengan tepat. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa kita perlu ada perubahan di California ini? Ada yang nggak tahu? Tahukah saudara bahwa teks di California paling tinggi di seluruh Amerika? Ada yang tahu bahwa harga bensin di California lebih mahal daripada di semua state di Amerika? Ada yang nggak tahu mungkin ya? Mungkin mobilnya diisi air kali. Mari kita lakukan bagian kita. Ya kita berdoa tapi kita lakukan bagian kita untuk vote. Amin. Haleluya.
Mari kita saksikan video announcement. Hello City Blessing Church, happy Sunday and happy Memorial Day weekend. We are so glad you are here with us this morning. My name is Josh and I'm here to bring you today's Sunday announcement. First, we want to highlight our upcoming Indonesian mission trip happening this September. Hi everyone, my name is Rudy. And I'm Mariana. We want to share something that's very close to our hearts, our upcoming Indonesian mission trip. As a church, we believe we are called to share the gospel, equip believers, and bring transformation to communities. And at the heart of it is compassion. We carry a deep love for Indonesia, where many are still waiting to hear the name of Jesus, some for the very first time. Over the years, God has opened doors for us to serve there, and it has been such a joy to see lives being impacted. When we think about the past mission trip, it was truly humbling. We met people who had so little yet carried so much faith, strength, and joy. They blessed us just as much as we were able to bless them. This year, from September 21 to 25, we'll be going to Maluku, one of the islands in eastern Indonesia. We'll be partnering with a local school, teaching basic English, sharing resources, and bringing the good news. This is more than a trip. It is an invitation to step out of your comfort zone, to love people in a real and tangible way, and to be part of something that has eternal impact. And you aren't doing this alone. We will walk with you, equip you, and prepare you every step of the way. If you feel a pull in your heart, even just a curiosity, we invite you to take a step. Scan the QR code to learn more. It's not a commitment, just a way to explore. You never know, this could be the step that's changing someone else's life, and yours too. Let's go. We are getting close to the deadline next week on May 31st. If you have a heart for missions, outreach, making an impact globally, we encourage you to sign up and learn more. Next, we want to remind you that ballot drop-off with Salt and Light Ministry team will be available these next 2 weekends, today after service and next Sunday. If you have questions regarding the election or you simply want a convenient place to drop off your ballot, our team will be available at the booth after service to help and assist you. Lastly, we want to remind everyone about our Healing Room ministry here at City Blessing Church. We believe that our God is a God who heals. If you or anyone who needs prayer for healing, or maybe you yourself need prayer, we would love to pray with you and for you. Healing Room is open every Sunday except holidays in person at our Walnut campus from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. For more information can be found at cityblessing.org/healing. All right, church, that's it for this week's Sunday announcements. God bless you all. There are days we celebrate and days we remember. Today, we remember. Men and women who gave more than we could ever repay, more than words could ever fully express. They stepped forward when others stepped back. They stood in the gap so others could live in freedom. Freedom to gather, freedom to worship, freedom to live without fear. Lives laid down not for recognition, but for something greater than themselves. A quiet courage, a steady resolve, a sacrifice that echoes far beyond a single moment. So today, we pause, we remember, we honor. Not just with words, but with lives that carry forward the freedom they fought to protect. Mari kita berdoa. Hari ini Hari Pahlawan, saudara. Kita berdoa untuk jasa para pahlawan di Amerika yang telah menyediakan, memberikan nyawanya untuk kemerdekaan kita, amin. Untuk keselamatan kita, untuk keamanan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas para pahlawan yang telah memberikan hidup mereka sepenuhnya untuk bangsa ini. Supaya kami yang tinggal di dalamnya ini hidup dengan sejahtera, Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena kami juga lihat ini dari teladan Kristus sendiri. Bahwa Yesus sendiri memberikan nyawanya untuk teman-temannya. Setiap kami yang sudah dipanggil Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami saat ini berdoa untuk keluarga yang ditinggal di Amerika ini, biar Engkau yang memberikan terus harapan. Dan biar keturunan mereka punya the same spirit. Untuk memberikan yang terbaik. Pertama buat Tuhan. Kedua buat bangsa. Supaya bangsa ini menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biar Roh Kudus Engkau berbicara buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami hidup di waktu yang khusus. Untuk tujuan Tuhan yang khusus dan mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini biar pengurapan-Mu mematahkan segala mindset yang bukan daripada Tuhan. Biar adanya breakthrough di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Roh Kudus, berbicara dengan jelas, berbicara dengan bebas. Bahkan apa yang hamba-Mu tidak katakan, biar Engkau ingatkan Tuhan. Supaya pesan ini khusus, pribadi lepas pribadi mengalami perkataan yang khusus daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Siapa yang percaya bahwa kita ini hidup di waktu yang sungguh khusus saudaraku? Ada yang tidak sadar? Kita ini hidup di waktu yang sangat khusus. Kenapa kita lahir di waktu sebelumnya sehingga waktu ini kita ada di Amerika, saudara? Ini adalah suatu yang historik karena tahun ini Amerika merayakan ulang tahunnya yang keberapa? 250, saudara. 250 itu merupakan sesuatu nomor yang khusus ya kalau menurut Alkitab. Siapa yang tahu tahun Yobel, saudara? Tahun Yobel itu 50. Jadi ini tahun ke-50 yang kelima buat Amerika. Dan kalau menurut kitab suci di buku Imamat, tahun Yobel itu adalah tahun yang khusus. Tahun ke-50 itu berkat Tuhan itu apa yang sudah dicuri iblis melalui. Kalau misalnya keluarga mungkin mengalami musibah, mereka nggak punya uang, akhirnya mereka harus menjual tanahnya. Siapa yang tahu tahun Yobel, tanahnya dikembalikan. Jadi sebenarnya dipinjamkan saudara. Kalau ada yang sampai menjual dirinya menjadi budak kepada saudara-saudara mereka orang Israel juga. Tahun ke-50 itu mereka diberikan kebebasan. Saudara, ada hal-hal yang sangat luar biasa. Dan untuk di Amerika ini, tahun Yobel yang kelima ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Anda bisa tinggal di Amerika 100 tahun yang lalu, mungkin 50 tahun yang lalu mungkin. Tapi tidak, Anda dan saya saat ini berada di Amerika mengalami ini saudara. Di mana presiden kita ini juga presiden yang sangat khusus. Siapa yang tahu presiden kita ini sangat khusus. Dia bisa ngomong sesuatu bisa terjadi hari ini juga dan merubah dunia. Itu adalah hal-hal yang merupakan kekhususan sekali saudara-saudara. Nah, Presiden Trump ini melakukan sesuatu yang sangat signifikan. Dia mencanangkan ini, rededicate to 50. Jadi tahun ini saat kita merayakan ulang tahun yang ke-250, mulai dari minggu lalu mereka mengumpulkan di The Mall ya, di Washington itu, mereka mengumpulkan bukan saja pemimpin rohani, tapi juga pemimpin pemerintahan saudara. Siapa Anda yang nonton minggu lalu? Itu ya banyak sekali yang berbicara, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, bahkan siapa saja yang ada kemarin ini ya. Banyaklah. Mike Johnson ya, dan banyak sekali saudara yang direcord maupun yang in person dan hamba-hamba Tuhan. Nah ini sebagai presiden saudara, saya percaya selama Amerika ini, sejak Amerika ini didirikan, banyak presiden yang cinta Tuhan. Tapi di masa-masa di mana orang Amerika ini banyak yang sudah tidak mengenal Tuhan, malah Tuhan memakai Presiden Trump ini untuk
mendedikasikan kembali negeri ini kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat historik dan Anda dan saya ada di sini saat ini, saudara. Nah, ini dikatakan apa? A National Jubilee. Jubilee tadi yang saya bilang ya, 50 tahun. National Jubilee, tahun Yobel bahasa Indonesianya, untuk apa? Berdoa, memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini banyak pendeta yang mungkin gak berani, pendeta-pendeta yang agak miring, saudara gak even ngomong seperti ini. Tapi presiden negara ini, saudara, sadar bahwa kita ini perlu Tuhan, saudara. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ini apa, saudara? Jadi kita, kalau minggu lalu topiknya adalah ada perubahan yang Tuhan lakukan. Musim itu sudah berubah tiba-tiba. Sama seperti waktu kita sekarang hidup ini udah mulai anget ya, saudara ya. Ini musim kan berubah ya. Nah, ini ada perubahan yang Tuhan sedang kerjakan di tengah kita. Ada amin? Nah, itu apa? Hal ini saya percaya adalah suatu jenis alignment, saudara. Percaya? Ini kalau misalnya sesuatu yang gak benar lalu dibenarkan, itu namanya alignment kan. Nah, ini yang Presiden Trump lakukan mulai dari minggu lalu dan ini terus ya. Kita 4th of July kita akan merayakan ini, Rededicate 250 ini, saudara. Nah, ini jadi merupakan suatu alignment. Siapa yang tahu bulan ini topiknya adalah Season of Alignment, ya. Siapa yang pernah melihat mobil di freeway yang jalannya kayak kepiting, saudara? Ini bukan mobil yang lagi belok, saudara. Ini lurus tapi miring. Karena apa? Roda depan sama roda belakangnya nggak lurus. Jadi jalannya begini, saudara. Siapa yang pernah lihat di jalan? Ya. Nah, ini mobil yang pastinya mobil keluar dari dealer nggak seperti ini. Ada yang beli mobil baru, mobilnya miring jalannya? Nggak ada kan ya? Kenapa bisa begini, saudara? Karena bertahun-tahun mobil yang baru ini mungkin nabrak pothole ya, apa bahasa Indonesianya? Lubang di jalan di LA ini banyak sekali lubang di jalan kan. Kalau misalnya sering kena, lama-lama bannya itu salah satu mungkin agak miring sedikit. Terus nanti mungkin Anda parkir kurang pinter, nabrak di trotoar, saudara. Siapa yang di sini peleknya bocel-bocel, saudara? Nah, itu kemungkinan perlu alignment, saudara. Nah, ini apa yang terjadi kalau mobil ban kita ini out of alignment, saudara? Yang terjadi, kendaraan pastinya akan menarik ke satu sisi. Ya, ada yang sudah pernah mengalami? Kalau sekarang masih mengalami, berarti Anda harus ke bengkel, saudara ya. Yang kedua, setirnya mungkin gemeter, saudara. Yang ketiga, bannya itu bisa hausnya tuh nggak merata, pemakaiannya nggak merata. Di dalamnya lah, di luarnya lah, mungkin ban tertentu yang botak, yang sisanya masih enggak ya. Terus juga bensin di sini mahal ya. Tadi Pastor Paul bilang ya. Siapa di sini yang mobilnya isinya air, saudara? Air di California juga mungkin lebih mahal daripada state lain, saudara. Nah, penurunan efisiensi bahan bakar dan keausan dini pada suspensi. Lama-lama kalau nggak dibenerin, ini mobil ini akan jadinya rusak, saudara. Nah, jadi alignment itu sangatlah penting. Bagaimana dengan apa definisi alignment? Kita mulai dari situ saja ya. Definisi alignment saya tulis di sini adalah mengacu kepada pengaturan komponen-komponen, ceritanya tadi kan ban ya, dalam satu garis lurus atau dalam posisi relatif yang tepat satu sama lain, saudara. Nah, ini jadi ada kata yang paling penting ini adalah yang saya mau highlight adalah kata posisi ya, kata posisi. Nah, ini ada pemain badminton yang luar biasa di tempat sini. Si Ko Acin ini jago main badmintonnya, ya boleh tepuk tangan walaupun. Nah, saya juga suka main badminton, saudara. Siapa di sini yang suka main basket? Angkat tangan. Siapa yang gak suka main apa-apa? Ayo, angkat tangan. Nah, kalau permainan, siapa yang suka nonton lah, nonton basket, nonton badminton mungkin. Nah, ada permainan olahraga tertentu di mana posisi itu sangatlah menentukan. Di dalam badminton yang membedakan level saya dan levelnya Ko Acin ini adalah begini.
Atau orang yang levelnya profesional sekalipun. Apa yang membedakan? Kalau orang yang profesional itu mereka bisa berada di tempat yang tepat sebelum bola itu sampai. Makanya kalau kita nonton zaman dulu Michael Jordan atau mungkin Kobe Bryant atau Shaq atau siapa, dia bisa pass bolanya itu nggak lihat. Bagaimana bolanya ternyata kok bisa ada orang yang terima bola itu padahal dia nggak lihat. Dia karena dihadang mungkin dia main dari belakang, dari depan, whatever. Kesatu, dia punya mindset yang jelas. Kedua, orang timnya ini sudah tahu level profesional, memposisikan diri mereka di mana dia mungkin memberikan bolanya. Ngerti? Nah, itu kalau saya main badminton itu, walaupun saya kurang pinter gitu ya, kalau misalnya orang yang lebih pinter ini dia menaruh bolanya salah di posisi saya yang tepat, ada kemungkinan walaupun dia lebih jago dari saya, dia nggak bisa nangkis, saudara. Karena apa? Dia di posisi yang salah dan saya di posisi yang benar. Ya, jadi posisi itu sangatlah penting ya. Secara rohani pun posisi kita dengan Tuhan sangat penting. Di dalam kita ini bisa menerima dan mengalami sesuatu bersama Tuhan. Kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, saya bisa menjamin ini. Nah, oke, saya mulai dari sini saja. Berada di posisi yang tepat itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mau melakukan perubahan, saudara. Kayak tadi contohnya main badminton tadi, setelah saya mukul, saya sudah mikir, oh dia akan mukul bola ke sana. Saya harus pindah, saudara. Saya harus beranjak ke tempat di mana saya memprediksikan bola itu akan pergi. Nah, ya, jadi keselarasan rohani itu membawa pergerakan yang nyata. Jadi kalau kita ngomong alignment ini bukan teori, saudara. Alignment selalu akan mengharuskan Anda dan saya itu untuk pindah, untuk melakukan sesuatu kegiatan yang nyata. Itu ada. Jadi bukan cuma teori. Jadi nggak ada orang pun yang mengatakan bahwa mereka sudah align tanpa adanya perubahan dalam hidup mereka. Ada amin? Nah, saya bisa menjamin semua orang yang mengalami kehidupan iman yang mandek dalam kehidupan rohani mereka ya. Kalau ada yang merasa imannya mereka itu, perjalanan rohaninya itu mandek, saya bisa hampir memastikan bahwa mereka atau Anda dan saya itu terus melakukan hal yang sama. Dan saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kalau saya mandek dan terus keep on doing the same thing, kira-kira kepastiannya akan apa? Anda akan terus mandek. Kalau Anda mau saat ini Anda mengalami kemandekan mungkin atau apa ya, bahasa lainnya, kita mengalami jalan buntu ya. Secara iman merasa kok flat hidupnya, plateau ya. Nah, kalau Anda terus melakukan seperti Anda telah lakukan sebulan ini, Anda akan terus hal yang sama, saudara. Anda akan mengalami hal yang sama. So ini merupakan prinsip yang sangat simpel sekali. Kalau Anda mau mengalami sesuatu yang lain di dalam kehidupan rohanimu, coba lakukan hal yang lain. Berubahlah, pindahlah. Lakukan sesuatu yang Anda belum lakukan sebelumnya. Ada amin? Nah, saya ada definisi lain. Kalau spiritual alignment itu apa? Spiritual alignment atau keselarasan rohani, saya buat mendingan kita ngomongnya spiritual alignment aja ya, lebih jelas. Adalah sebuah upaya yang disengaja, katakan disengaja. Jadi Anda dan saya itu harus sengaja, harus dengan niat tuh ya, untuk sejalan dengan Tuhan. Nah, kita nggak bisa bilang kita itu sejalan dengan Tuhan tanpa mengerti apa itu artinya. Saya lanjutkan ya. Sejalan dengan Tuhan berarti kita itu sejalan dengan karakternya. Pertama, kita nggak bisa bilang, oh saya sudah sejalan dengan Tuhan, saya in line with God. Kalau Anda tidak tahu karakter Tuhan seperti apa dan Anda tidak berubah, punya karakter yang serupa dengan Tuhan, bukan? Dan yang kedua,
Kita nggak bisa bilang kita itu in line with God kalau kita tidak berjalan di dalam agendanya, di dalam rencananya. Ada amin? Yang ketiga adalah aktivitasnya. Tadi yang rencananya, siapa di sini yang hafal Yeremia 29 ayat 11? Ya, sebab aku tahu rencana yang ada padaku, kan, bukan rancangan kecelakaan dan sebagainya. Anda tahu nggak? Itu firman itu, kalau Tuhan punya rencana, Tuhan tapi sudah memberikan kepada kita ya, memberitahu, oh saya punya rencana yang baik. Tapi adalah keputusan kita untuk berjalan di dalam rencananya. Anda tahu konteksnya, Yeremia 29 itu, waktu itu orang-orang Israel dibawa ke Babylon, banyak yang mau pulang kembali. Tuhan bilang jangan, ini rencanaku, kamu 70 tahun aja di sini, aku akan berkati kamu. Nah, ada orang yang mau pindah kembali ke Israel, walaupun Tuhan sudah membuang mereka, atau di zamannya bangsa Israel dan Musa mau kembali ke Mesir, saudara. Nah, jadi rencana Tuhan itu selalu berhubungan dengan dia nggak maksa. Kalau Tuhan punya rencana yang baik, mau nggak kita berjalan di dalam rencananya yang baik? Tuhan nggak sekedar, oh pokoknya besok kamu akan diberkati, kamu akan begini, akan begini. Aku beritahu, aku punya rencana, kamu mau nggak berjalan di dalamnya? Oke? Nah, oleh karenanya itu judul khotbah saya pagi ini adalah Divine Alignments and Divine Assignments. Karena tadi yang ketiga, yang keselarasan ketiga itu tadi apa? Yang satu dengan karakternya, kedua dengan agendanya, ketiga dengan aktivitasnya. Nah, aktivitas Tuhan itu ada hubungannya dengan assignment-nya kita, saudara-saudara. Ya. Nah, siapa di tempat ini yang mau punya assignment Tuhan dan berjalan di dalam assignment-nya Tuhan? Ya, setiap kita tentunya ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan dan untuk Anda sendiri. Nah, kita akan mulai ayatnya ya. Alignment itu tadi sudah dikatakan. Cerita tentang mobil ya saudara sebelum kita baca ini. Kira-kira di dalam hidup mobil kita ini mungkin 10 tahun, 20 tahun. Berapa kali alignment yang harus dilakukan? Setahun sekali? Ya intinya adalah alignment kan perlu dari sekali ya. Perlu lebih dari sekali ya. Karena apa? Kita pakai terus. Nah tapi bedanya saudara, alignment rohani ini lain. Karena mobil kita itu kalau baru beli, siapa di sini yang baru beli mobil? Saya mundurin aja deh. Siapa di sini yang baru beli mobil? Sebelum mungkin tahun ini, tahun lalu. Kalau mobil keluar dari dealer kan bener bagus semua ya. Bedanya kalau kita di dalam Tuhan itu, saat manusia itu lahir itu actually langsung perlu alignment saudara. Ada yang tahu? Kita akan bahas selanjutnya ya. Ini saya akan ngomong dulu yang ini. 2 Korintus 3 ayat 18. Sekarang muka kita tidak ditutupi selubung dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini saudara. Nah ini menjelaskan bahwa alignment kita bersama Tuhan itu bukan satu kali. Tapi semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita seperti Tuhan, dan semakin kita melakukan adjustment ini, kita akan menjadi seperti Kristus saudara. Nah jadi alignment pertama yang saya mau jelaskan secara konsep dulu supaya kita paham ya. Banyak saudara dan saya ini yang memimpin orang. So, di dalam Carousel, kalau ada orang lebih baru, kita mengerti bagaimana kita bisa membimbing orang lain pun di dalam alignment. Alignment yang pertama adalah alignment menuju keselamatan, saudara. Tadi saya katakan orang itu lahir di dalam dosa, makanya langsung perlu alignment. Bukan seperti mobil yang waktu datangnya bagus, gara-gara dipakai jadi rusak. Kita karena lahir dalam dosa, Mazmur 51 ayat 7 mengatakan kita dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Daud berkata demikian. Roma 3:23 mengatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Nah, jadi kita di dalam hidup setiap orang percaya yang di tempat ini, kita sudah melewati yang pertama, amin. Kita makanya sudah percaya kita diselamatkan, kenapa? Karena kita sudah dapat alignment yang pertama. Tapi alignment ini gak cukup satu kali, saudara. Ya, Yohanes 3:16, kita semua sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ini jadi apa yang harus dilakukan untuk menerima keselamatan? Yang pertama adalah Yesus mengatakan demikian, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Lalu dikatakan apa? Jika engkau mengaku dengan mulut, percaya dengan dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Nah, ini merupakan alignment kita yang pertama, saudara. Siapa yang tahu konsep lahir baru? Ya, kita semua sudah tahu ya. Nah, alignment yang kedua ini, setelah kita selamat, kita itu lahir baru. Lahir baru ya. Karena alignment kedua ini ada hubungannya dengan hidup baru. Lahir baru untuk hidup baru, saudara. Ada yang katakan amin? Nah, tema tahun ini adalah transformasi. Transformasi ini sesuatu yang sifatnya progresif, saudara. Artinya apa? Adanya kemajuan. Enggak satu kali, adanya perjalanan yang berkelanjutan. Oleh karenanya itu alignment ini, yang berkesinambungan ini adalah cara yang Tuhan pakai untuk kita mengalami transformasi, saudara-saudara. Bahkan dikatakan demikian, transformasi mulai saat penyelarasan dimulai. Alignment terjadi, saudara. Alignment mustahil dilakukan kalau tidak ada standarnya. Alignment kan, kita kan dari miring mau dilurusin. Tapi bagaimana kita bisa tahu ini lurusnya? Siapa yang recently do alignment? Kalau zaman sekarang alignment waktu ditaruh itu pakai komputer sampai derajat koma berapa-berapanya itu sampai jadi 0, saudara. Harus ada acuan 0 derajatnya di mana. Nah, acuannya tentunya adalah Tuhan sendiri, saudara. Jadi penyelarasan tidak bisa terjadi kepada siapapun kalau kita tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, bagaimana seseorang bisa mengenal? Tadi saya katakan apa? Karakter ya. Karakter, agenda, aktivitas Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal dengan jelas? Saya bagikan 3 komponen aja, saudara. Komponennya menurut saya ada 3 yang secara utama ya. Kita mengetahui, mengalami, mengerti siapa Tuhan itu, karakternya, apa rencana-rencananya. Itu melalui apa? Yang pertama, melalui encounter with God. Pastor Paul sudah katakan bahwa transformasi itu tidak mungkin bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya. Dan setiap orang percaya tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, saudara. Nah, ini encounter dengan Tuhan ini sangatlah penting. Siapa yang tahu cerita yang paling terkenal? Mungkin anak-anak sekolah minggu pun hafal ini. Musa dan burning bush, ya, apa burning bush? Semak belukar yang menyala. Itu kan Musa pertama kali encounter God, ya. Dari encounter itu Musa mulai berjalan dengan Tuhan dan mengetahui bagaimana itu karakternya Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa sebagai teman, seperti teman, saudara. Nah, ini ya, encounter ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kalau Abraham itu dia mengalami encounter dengan Tuhan, tuh dia mengalami panggilan waktu dia masih tinggal di Ur, dia masih belum mengerti Tuhan itu siapa. Bagaimana dia bisa mengalami Tuhan, mengerti Tuhan?
dari encounter-nya Tuhan. Dia panggil, Pak, keluarlah kamu dari negeri engkau. Begini-begini aku akan berkati engkau. Kalau engkau ikut ya ke tanah Kanaan, ke negeri yang aku akan tunjukkan kepadamu. Nah, ini kita bisa lihat dari cerita itu bagaimana Abram mulai mengenal Tuhan dan dirubahkan bahkan menjadi Abraham, saudara. Bagaimana kalau cerita tentang Gideon? Gideon lagi ketakutan, lagi pengirik ya, gandum ya. Tapi di tempat untuk pemerasan anggur. Jadi itu kalau Anda bisa pikirkan, gambarkan ya, ini seperti ada dibuat bolong, saudara, dalam. Jadi waktu dia ngerjakan itu kalau dia nunduk nggak kelihatan, saudara, karena itu dalam, turun, ngerti ya? Nah, jadi dia lagi sembunyi, tiba-tiba malaikat Tuhan hadir dan mulai mengatakan perkataan-perkataan tertentu yang akhirnya menjadikan Gideon ini berani dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siapa di sini yang berkata bahwa tapi saya ini orang biasa, nggak seperti orang-orang yang terpilih itu, yang keren, orang yang hebat, mungkin hamba-hamba Tuhan, Pastor Paul, Pastor Tom misalnya. Saya nggak seperti itu, saya orang simple aja, bagaimana saya bisa mengalami encounter with God. Nah tadi contoh-contoh yang saya sudah katakan itu adalah kelompok tertentu yang saya katakan encounter with God, di mana itu Tuhan yang initiate that. Bukan gara-gara Gideon berdoa berpuasa 40 hari lalu Tuhan show up. Enggak, Gideon lagi mengerjakan pekerjaannya sendiri karena kemurahan Tuhan, Tuhan show up. Bagaimana dengan Mary ya? Sama, tiba-tiba Tuhan show up. Ini God initiated. Tapi kalau Anda dan saya membaca Alkitab, Anda akan mengerti bahwa tidak semua encounter itu adalah jenisnya seperti ini, saudaraku. Ada jenis yang kedua. Mari kita buka dari Keluaran 33. Keluaran 33 ini terjadi pada saat Musa itu baru turun dari Gunung Sinai. Karena apa? Harun dan orang-orang Israel sudah habis menyembah lembu emas, saudara. Jadi Tuhan lagi ngasih download, tiba-tiba Tuhan bilang itu loh, kamu turun sekarang. Karena ini mereka lagi menyembah lembu emas ini. Nah ini selanjutnya ini yang dikatakan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan dan jauh dari perkemahan. Dan menamainya kemah pertemuan. Di Alkitab kemah pertemuan itu ada dua, saudara. Yang ini dan yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu kemah pertemuan ada tabut perjanjiannya. Ya, nanti saya jelaskan kenapa ada dua. Nah, kejadian saya lanjut ya. Untuk apa? Lalu ini urut ya ayatnya ya. Dikatakan demikian. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Tujuannya untuk apa? Tadi mereka baru saja menyembah lembu emas, tapi terus Musa membuat kemah kosong, saudara, di luar tempat yang tadinya terjadi penyembahan berhala ini, saudara. Dia keluar, dia buat, lalu dia siapapun yang mau mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan itu. Nah, Anda juga bisa bedakan, yang satunya lagi kemah pertemuannya adalah di tengah perkumpulan orang Israel, bukan di luar. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke kemah, saudara. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Ternyata bukan cuma Musa yang terpilih, tapi sekarang kita bisa lihat Musa sadar sesuatu bahwa Tuhan itu seharusnya bisa diakses dengan setiap orang yang mencari Tuhan.
Lalu ayat selanjutnya, ini perjanjian lama ya, ini luar biasa saudara. Dikatakan apabila Musa masuk ke kemah itu, turunlah tiang awan dan berhentilah di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Anda lihat perbedaannya? Yang di burning bush, yang di semak belukar yang menyala, Tuhan berbicara, Musa, siapa ini gitu. Tanggalkanlah kasutmu dan sebagainya. Tuhan yang berbicara. Tapi kok ada ayat ini di mana ternyata bagaimana Musa memposisikan dirinya mengundang perjumpaan dengan Tuhan. Lihat, apabila Musa masuk ke kemah itu, hadirat Tuhan itu hadir, saudara. Nah ini walaupun kurang pas ya, jadi kalau saya buat ada dua kelompok besar. Encounter with God itu yang pertama adalah encounter yang Anda tidak cari, saudara. Karena kemurahan Tuhan tiba-tiba Anda mendengar suara, Anda mengalami jamahan Tuhan, Anda mengalami sesuatu. Tapi yang kedua ini yang adalah memastikan kita ini bisa mengalami hadirat Tuhan terus menerus. Bagaimana tadi kita contohnya badminton dan basket, memposisikan dirinya untuk bisa menjadi di posisi yang tepat untuk shot yang selanjutnya dan sebagainya ya. Nah ini bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Tadi Musa di ayatnya itu jelas bahwa kalau kita mencari Tuhan, kita itu udah memposisikan diri kita untuk mengalami encounter with God. Ada amen? Ini adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali saudara. Bahwa Tuhan di zaman perjanjian lama pun waktu belum seolah-olah terbuka kasih karunia untuk setiap orang yang mau. Pengurapan Roh Kudus. Hari ini hari Pentakosta, nanti kita akan bahas sedikit. Saudara, dulu hanya orang tertentu yang diurapi. Tapi zaman sekarang, setiap orang yang mau, yang haus, Anda akan diurapi Tuhan. Nah, siapa yang tadi, saya udah bilang ya tadi Yeremia 29 ayat 11. Kita sudah hafal. Tapi, kenapa prinsip ini bisa terjadi? Karena ayat selanjutnya. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Ya kan? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi selanjutnya bilangnya apa? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Nah, bahasa Inggrisnya itu bukan dan apabila. Then. Kemudian. Ini artinya apa? Kata-kata yang sifatnya kronologis. Ya. Jadi kalau diganti dari terjemahan yang bahasa Inggrisnya. Kemudian kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatiku, Tuhan akan menjawab. Amin. Ada amin? Nah, jadi saudara, tidak mungkin umat percaya di tempat ini jika engkau mencari, engkau berdoa, tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak mungkin. Jadi kita nggak perlu menunggu burning bush besok ada kebakaran di LA banyak kebakaran ya. Kalau Anda perlu burning bush ya udah burn banyak itu, kamu lewat aja gitu. No. Ini adalah kuncinya saudara. Nah, apa yang dikatakan selanjutnya? Jadi ini kalau kita bisa simpulkan ya, Tuhan punya rencana yang baik, oleh karenanya itu saya harus berdoa. Oleh karenanya itu saya harus mencari Tuhan dengan segenap hati saya. Ya kan? Ini ayatnya kan nggak dari dua ayat yang berbeda. Ini adalah urutan saudara. Jadi Tuhan bilang aku punya rencana yang baik untuk engkau. Oke, jadi apa? Jadi saya akan belajar untuk berseru kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Amin. Lalu kita lanjut ya. Tadi Musa. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, mereka bangun dan sujud menyembah.
masing-masing di pintu kemah mereka. Dan Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, kemudian kembalilah Musa ke perkemahan karena dia kan banyak tugasnya, saudara, nggak bisa di situ terus. Dia kembali ke perkemahan, ini di luar perkemahan ya. Tapi abdinya, Yosua yang masih sangat muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kemah yang kedua, itu ada rumusnya, saudara. Di kemah yang kedua itu terjadi di Kejadian 35 mulai dibangunnya sampai 37, 38 gitu ya. Itu baru mulai dibangun dan itu nggak bisa sembarangan masuk. Yang bisa masuk adalah priest, adalah imam yang sudah menguduskan diri. Tapi ternyata ada, itu mungkin yang ini mungkin tidak ada lagi atau bagaimana. Tapi ini merupakan perlambang bahwa kita yang mencari Tuhan itu punya akses, saudara. Amin. Nah, ini adalah prinsip yang luar biasa, saudara. Ini makanya Yosua itu menjadi the successor of Moses. Pengganti, next in line-nya pemimpin bangsa Israel. Karena apa? Tuhan mau mencari seseorang yang punya hati yang mirip, saudara. Nah, ini dia belum mengenal Tuhan. Sama seperti Samuel dulu mungkin. Sama seperti Obed-Edom. Ada tabut di rumahnya. Apa ini ya? Mulai mengenal. Diem aja di situ. Mengagumi kebaikan Tuhan atau memuji Tuhan. Ini merupakan syarat, bukan syarat ya, gimana ya? Ini merupakan sesuatu yang Tuhan cari. Kalau Anda dan saya mau dipromosi Tuhan, ini rumusnya, saudara. Apakah Anda suka bergaul dengan Tuhan? Amin. Nah, tadi saya katakan di sini orang-orang mereka bangun dan mulai menyembah, saudara. Saya sangat diberkati kalau saya di tempat ini melihat Anda menyembah. Setiap minggu Anda tidak terlambat datangnya. Anda sungguh-sungguh menyembah. Ini adalah sesuatu prinsip, saudara. Karena Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu layak disembah. Ya, ada contoh-contoh lainnya yang merupakan kelompok yang kedua ya. Tadi kan kelompok pertama God initiated, yang kedua saya buat kata-katanya man position. Tentunya kita nggak bisa memaksa hadirat Tuhan datang dan sebagainya. Karena Tuhan itu setia dengan janjinya dan Tuhan itu baik, dia hadir. Bukan gara-gara kita buat-buat. Ya. Nah, ini 2 Tawarik 20. Ini cerita tentang Raja Yosafat. Anda sudah tahu ceritanya. Yosafat diancam dengan bala tentara yang luar biasa. Dia ketakutan lalu dapat firman. Akhirnya dia percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan saya kemenangan. Makanya dia taruh penyembah di depan. Ya. Nah, itu lalu Tuhan saat ada dikatakan demikian 2 Tawarikh 20, 21-22, saya nggak ada di sini, Anda bisa catat sendiri nanti baca ya. Para penyembah Yosafat memimpin pasukan, mengangkat orang-orang yang akan menyanyi di depan pasukan dengan menyanyikan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Banyak lagu yang diciptakan ya dari ini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, Tuhan menghadang musuh-musuh mereka. Jadi penyembahan mendahului mujizat, tapi penyembahan membawa hadirat Tuhan. Amin. Jadi kita lihat di dalam contoh yang tadi yang kedua sama. Hadirat Tuhan itu hadir karena apa yang kita lakukan. Apa posisi hati kita itu mengundang hadirat Tuhan. Bagaimana dengan Paulus dan Silas yang dipenjara? Ya, mereka sudah dipukuli. Mereka memilih apa? Tengah malam menyembah. Tiba-tiba Tuhan melepaskan semua pintu, semua kelepasan. Anda ada yang mengalami mungkin ikatan dalam hidup ini, saudara. Bukan cuma berdoa, belajar menyembah, memuji Tuhan. Kelepasan yang sama yang Paulus dan Silas alami, Anda akan alami dalam hidup ini. Amin. Nah, jadi penyembahan adalah posisi untuk kita mengalami encounter with God. Bagaimana dengan doa dan puasa? Saya nggak ada waktu, jadi contoh-contohnya saya nggak buat ya. Tapi Anda bisa pelajari sendiri. Zaman sekarang gampang, Google aja. Kalau pinter mungkin AI dan sebagainya. Coba doa puasa. Bagaimana dengan pengudusan diri?
saat kita menguduskan diri, kita juga mengundang hadirat Tuhan. Bagaimana dengan taat? Ada hadirat Tuhan yang terjadi saat taat. Contohnya, Abram, saat dia sampai ke Kanaan, Tuhan ketemu dia lagi. Pertama Tuhan cuma bicara. Begitu dia sampai ke Shechem, itu udah sampai di Kanaan, saudara. Tuhan show up lagi. Jadi ketaatan juga membawa hadirat Tuhan. Bagaimana dengan mengejar Tuhan dengan sepenuh hati? Tentunya banyak contoh di Alkitab. Saya nggak ada waktu untuk bahas satu persatu ya. Nah, musuh si jahat, iblis, setan itu bekerja overtime dan bekerja all the time. Untuk membuat apa? Orang-orang percaya tidak mengalami perjumpaan Tuhan, saudara. Dengan cara apa? Membuat orang malas menyembah. Ada unfortunately, jangan sampai ada di tempat ini, saudara. Saya mengasihi saudara semua, saya mau make sure Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena khotbah tidak bisa merubah Anda. Firman Tuhan yang ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan bisa mengubahkan Anda dan saya, amin. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, alasan tertentu bisa membuat kita tidak punya waktu menyembah. Bahkan di kebaktian ini jam berapa? Bukan jam 9. Nah, jam 8.30 kan? Karena apa? Kita mau ambil waktu untuk menyembah. Kalau kita miss that and just go to preaching, oh saudaraku, Anda mungkin miss the encounter with God yang bisa merubah Anda. Oh tapi saya gak berasa apa-apa, lagunya juga gak cocok. Itu belajar berdoa, saat kita itu menyembah, lagu-lagu itu lagu apa sih? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Deklarasi sesuatu yang belum terjadi dalam hidup Anda, ya. Janji iman, apa yang Tuhan katakan, Tuhan akan restorasi, Tuhan akan apa. Jadi jangan terlalu pusing lagunya kayak gimana, udahlah. Declare it, learn to declare. Kalau Anda, siapa di sini yang rajin berdoa? Jarang kan yang angkat tangan berani gitu. Ya kan bisa ditambah gitu. Tambahnya apa? Nyanyi. Nyanyi ini juga berdoa, saudara. Amin. Itu adalah doa, sejenis doa. Nah, jadi jangan ingat, iblis kerja overtime dan bekerja all the time to make sure kita itu tidak bertemu dengan hadirat Tuhan. Jadi ayo mulai sekarang ingatkan satu sama lain. Kalau istrinya yang terlambat, suaminya yang terlambat, ayo ingetin wakernya dipercepat aja 30 menit, saudara. Siapa yang pengen Tuhan datang terlambat dalam waktu Anda berdoa? Angkat tangan. Nggak ada yang mau ya. Ya makanya kita juga harus belajar. Kita harus belajar untuk menghormati Tuhan. Tuhan tentunya nggak balas-balasan gitu, saudara. Tuhan adalah Tuhan. Karakternya bukan seperti saya. Kalau saya iseng mungkin, kemarin terlambat, ya udah saya nanti terlambat aja jawaban doanya gitu. Tuhan baik. Amin. Tapi kita jangan lose honor. Kalau kita lose honor, Anda tidak bisa mengalami ini. Ingat, tahun ini kita mau nyatakan transformasi sampai tahun depan. Kalau Anda nggak mau berubah, Anda nggak mau mengalami alignment, Anda tidak ada transformasi. Anda sudah transformasi sebisamu ke detik ini. Tapi Tuhan akan membuat kita align sedikit demi sedikit. Terus seperti Kristus, Anda akan mengalami transformasi. Ya. Alright. Jadi learn to worship. Ya. Setiap kita belajar menyanyi. Ada amin. Walaupun out of tune gak apa-apa. Menyanyi yang penting keluar. Itu deklarasi. Amin. Learn to be in the presence of God. Seperti Yosua yang masih muda. Ya. Bukan cuma itu. Kita belajar melayani. Amin. Ada amin pagi ini? Amin buat apa? Alignment ya saudara. Untuk alignment. Untuk Anda memposisikan diri Anda dan saya ini sama-sama saudara. Untuk memposisikan diri supaya Tuhan itu bisa bertemu dengan kita. Nah. Wow, waktunya sudah mepet ini. Ingredient yang kedua, engagement with the word of God.
Nah, bahasa Indonesianya kurang bagus, jadi udahlah bahasa Inggris saja. Engagement with the Word of God. Engagement with the Word of God bukan berarti hanya baca Alkitab. Engagement itu artinya kita itu, kalau main tarik tambang itu tensinya terus, saudara. Berarti apa? Interaksi terus. Jadi berinteraksi dengan firman. Siapa yang ingat saya pernah mengajar waktu itu, saudara, bahwa arti kata mendengar di dalam bahasa Ibrani itu apa namanya? Ada yang ingat? Saya juga jadi lupa. Namanya adalah I will get there. Kita lanjut aja deh. Nanti habis itu saya akan kembali ke situ. Komponen yang kedua adalah engagement with the Word of God ini, saudara. Kalau kita mau mengalami pengertian Tuhan karakternya seperti apa dan bagaimana aktivitasnya, kita harus engage with the Word of God. Engagement with the Word of God starts with reading the Word of God. Simple, saudara. Nah, kita akan lihat statistik di Amerika ini. Tahukah Anda dibuat American Bible Society ini bikin survei 2 tahun yang lalu, 2024. Jadi ini adalah terkini ya. Itu seluruh, menurut sampel yang cukup besar, seluruh Amerika ini disampel berapa banyak yang baca Alkitab. Tahun 2021, 50% orang Amerika baca Alkitab. Not bad. Tapi tahun kemudian, 2022, drop dari 50 jadi 40, saudara. Dan terus drop sekarang, tahun 2024 itu 38%. Itu hanya baca Alkitab ya. Sekarang ada survei yang sama menanyakan pertanyaan yang lebih detail, saudara. Siapa yang scripture engage, artinya apa? Bukan cuma baca, tapi bergaul dengan firman dan melakukan firman. Ternyata berapa? 18%, saudara. Dari 28 turun jadi 25, 19, 2 tahun yang lalu 18%. Anda bisa bayangkan, di Amerika ini nggak sampai 1 dari 5 orang yang actually menjadi pelaku firman. Bukan cuma baca firman, menjadi pelaku firman. Bagaimana dengan jemaat di tempat ini? Apakah setiap kita membaca firman? Kalau Anda mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah itu one of the ways is to be in the Word, saudara. Nah, tapi tidak cukup hanya to be in the Word. Firman Tuhan itu kenapa penting? Kita sudah tahu 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar. Ayo baca. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ini ada hubungannya dengan yang tadi saya katakan, assignment. Kita tidak bisa melakukan assignment kalau kita enggak alignment. Kita tidak bisa melakukan assignment kalau kita tidak menjadi pelaku firman, saudaraku. Nah, ini dikatakan apa? Yakobus 1:22, hendaklah kamu menjadi pelaku bukan pendengar. Nah, ini yang tadi saya mau katakan adalah shema, saudara. Shema. Shema itu bahasa Ibraninya artinya mendengar, tapi juga adalah mentaati. Ya. Nah, jadi 2 in 1. Jadi nggak cukup, makanya katanya cuma 1. Karena Tuhan nggak mau kita hanya mendengar tidak melakukan. Ya, betul ya. Bisa nggak? Siapa di sini yang punya anak? Anda sudah suruh, dia tidak melakukan. Nah, kalau kita baca firman, Tuhan berbicara, kita bisa punya pilihan untuk tidak melakukan. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kita tidak tahu perintah Tuhan, kita tidak bisa mentaati sesuatu yang kita tidak tahu, saudara. Kalau kita nggak pernah membaca tentang mengampuni, tentang memberi, tentang mendoakan orang yang menganiaya Anda nggak bisa melakukan itu. Again, kita bisa tidak mentaati apa yang kita sudah dengar. Tapi kita tidak bisa mentaati apa yang kita belum tahu.
Oleh karenanya itu ayo saudaraku, Carousel Leaders, tiap minggu coba diingatkan ini, jemaat mana yang perlu diingatkan. Kalau perlu tiap pagi di SMS, kalau misalnya aduh saya mau bener baca firman, tapi saya setiap kali ini tolong bantu saya, ya udah seminggu diteleponin dah saudara. Nah, saya akan tanya begini, tadi lahir baru untuk hidup baru. Apa yang terjadi jika orang yang sudah lahir baru lalu hidup dengan pola pikir yang lama, masih membuat keputusan yang sama, masih keep kebiasaan yang lama, lalu juga menyimpan keterikatan-keterikatan yang lama, dan keep sikap dan kelakuan yang lama. Hidup baru yang dijanjikan Tuhan akan kelihatannya seperti hidup yang lama persis. Betul? Kita tahu kan cerita yang orang-orang yang mungkin ada mengalami kesulitan dan sebagainya, homeless mungkin dikasih tinggal di hotel, atau mungkin dikasih rumah lah, baru gitu. Kalau kebiasaannya nggak berubah, rumah baru itu sebentar lagi kayak gubuk saudara. Cuman punya tembok aja saudara lebih bagus. Karena apa? Belum diganti. Nah ayo saudara, kalau karenanya itu jangan kita malas baca firman. Saya mau rekomendasikan Bible. Ayo keluarkan handphone Anda kalau Anda belum baca Alkitab. Itu ada Holy Bible app ya, yang setiap kita punya itu. Ada plan, ada whole Bible is under 2 years. Anda cari itu. 2 tahun Anda bisa selesaikan semuanya. Jadi nggak kebanyakan setiap harinya bacanya. Jadi Anda bisa renungkan dan Anda pasti hidupnya berubah. Ada amin? Nanti kalau ada yang mau tahu tanya saya lebih lanjut, oke? Kenapa kita harus hidup baru dan hidup yang dirubahkan? Karena kini udah terkenal. Dibilang out of 100 men, one will read the Bible, the other 99 will read the Christian. Artinya apa? Kalau kita tidak berubah, masalahnya apa? Kita tidak menjadi saksi, saudara. Kalau Anda dan saya tidak berubah, kita tidak menjadi saksi, dan orang bertanya-tanya kalau mereka melihat hidup kita, apakah mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Komponen yang ketiga dengan cepat, empowerment of the Holy Spirit. Ini Roh Kudus hari ini adalah Pentakosta ya. Nah ini berhubungan ceritanya dengan alignment yang ketiga. Alignment yang ketiga adalah living in partnership. Yang satu untuk selamat, yang kedua untuk hidup baru. Yang ketiga sekarang gak cukup hidup baru dengan tujuannya Tuhan. Menjadi partnernya Tuhan. Nah sekali lagi minggu ini adalah Pentecost Sunday saudara. Siapa yang tahu Pentakosta apa yang terjadi? Tentunya semua orang udah tahu ya. Kisah Para Rasul 2 dikatakan semua orang percaya berkumpul waktu yang di satu tempat. Hari ini saya gak akan doakan. Kalau Anda mau dipenuhi Roh Kudus, saya gak akan doakan. Kenapa? Ternyata salah satu kunci untuk mengalami Pentakosta dengan lebih mudah. Quote unquote ya. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, jangan kemana-mana dulu. Ini ayat selanjutnya ya. Ini Kisah Para Rasul 1. Yesus katakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Ya, dikatakan tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Sekarang apa? Ini udah berhubungan dengan misi saudara. Dengan assignment. Tapi kalau kita tadi kembali ke yang tadi saya bacakan saudara. Anda tahu nggak ini dikatakan semua orang percaya 120 orang itu setelah Yesus berkata demikian. Mereka itu nggak besoknya dipenuhi Roh Kudus. Mereka menunggu berapa? 10 hari. 10 hari mereka ngapain? Berkumpul bersama. Berdoa, menyembah. Makanya banyak orang pengen mengalami kepenuhan Roh Kudus tanpa haus akan kepenuhan Roh Kudus. Mereka, oh ya kayak orang-orang begitu, ya udah mau, saya juga mau dah. Loh, ini perlu persiapan saudara. Anda mau dibaptis aja perlu diajarkan apa itu artinya baptisan. Nah, ini saya sudahlah menurut firman Tuhan sudah dijamin. Jadi Anda yang belum baptis Roh Kudus, kalau Anda mau berbicara dengan para pastor, nanti kita akan, atau carousel leader Anda,
Siapkan, berdoa, berpuasa, meminta setiap hari. Pasti Anda akan dipenuhi. Ada amin? Nah, oke ya. Ini adalah hubungannya dengan apa? Supaya kita bisa bahasa roh. Iya bukan? Salah satunya iya. Tapi kita walaupun dikatakan ini lidah-lidah datang ke atasnya, ke atas orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ini saudara. Dan mereka mulai berbicara bahasa baru. Yesus katakan apa tadi? Bukan untuk itu saja. Itu untuk supaya baptis Roh Kudus itu untuk apa? Supaya menjadi saksi saudara. Supaya kita ada kuasa. Ini ada hubungannya dengan apa? Dengan agenda dan aktivitas Tuhan di dunia ini. Buat apa sih kita perlu Roh Kudus? Buat apa? Karena Yesus bilang, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tuhan mau kita hidup seperti Yesus. Ada amin? Sebelum saya tutup, saya mau kasih 2 ilustrasi ini saudara. Siapa di sini yang suka minum suplemen tiap hari? Rajin. Yesus bukan suplemen saudara. Kita tidak bisa tetap berada di tahta hidup kita. Hidup seperti dulu, semaunya. Kita jadikan Tuhan Yesus suplemen. Kalau kita terima Yesus, kita harus memberikan Yesus itu tempat yang terutama. Jadi kita jadi hamba. Ya, kita bukan, Tuhan jangan dipakai suplemen. Saya bisa lihat dua tipe. Orang Kristen yang udah mengalami, sekarang Anda sudah mendengar ini. Alignment yang ketiga ini apa? Kita sudah berubah lagi. Kehendak kita itu sudah bukan kehendak kita. Kita harus singkirkan. Kita harus taruh di tempat terutama apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Makanya kita, setiap Anda yang sudah melayani orang, bagaimana Anda bisa melayani orang dengan baik? Kalau kita para pastor, kita berdoa terus sambil konseling aja. Tuhan ini apa Tuhan? Ini Tuhan Roh Kudus Engkau berbicara. Beneran saudara? Oh saya sudah tahu, udah gelarnya udah S7 gitu kan, udah tahu gitu. Nggak bisa saudara. Ini perlu terus engage dengan roh Tuhan. Nah itu bagaimana cara kita menjadi partner. Nah ya kita bisa lihat nih 2. Kalau orang Kristen, kalau Anda bisa jujur tujuan Anda dalam hidup adalah menjadi sukses. Anda masih yang ini saudara. Anda masih menjadikan Yesus sebagai suplemen. Mungkin suplemennya sekarang bukan suplemen. Itu seperti makan. Ini udah menjadi bagian. Tapi bukan yang utama saudara. Ayo kita ganti. Jangan fokusnya berkat saudara. Biar berkat ini mengejar kita saat kita itu fokus apa yang Tuhan mau kerjakan. Yohanes 3 ayat 38. Yohanes 6 38. Yesus katakan demikian. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini adalah prinsip yang sangat penting sekali untuk kita mengalami alignment lagi saudara. Bahwa apa? Oh iya Tuhan, Engkau berikan aku nih punya keinginan untuk sukses. Untuk menjadi kaya. Coba kenapa? Mulai taruh di kaki Kristus. Ya Tuhan, aku sadar ini tuh buat kerajaan Tuhan. So yes Tuhan, ini saya punya tujuan kenapa saya harus sukses. Bukan cuma supaya hidup enak. Ada amin? Dikatakan demikian. Yohanes 14. Kita itu coworkernya Tuhan. Dengan cepat ya. Yesus katakan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya ulang. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini yang harus kita sadari. Saudara bahwa kalau Yesus saja bilang bukan kehendakku. Orang Kristen, orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan harus sadar. Oke, ya segala fokus saya, segala planning saya. Ayo saya taruh di bawah kaki Kristus dulu. Supaya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Saya akan tutup dengan, boleh pemain keyboard, silakan naik. Ini Pastor Narto dan Pastor Dewi, ini cucunya yang baru namanya
Ananias, selamat ya. Ini saya akan tutup dengan cerita Ananias ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 12 dikatakan demikian. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Cerita tentang Ananias ini di Alkitab paling cuma 2 kali saudara, sedikit sekali. Dikatakan demikian, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Ini jawabannya bagus sekali. Jawabannya apa? Ini aku Tuhan. Tahukah Anda, di Alkitab itu banyak seperti tokoh-tokoh Alkitab itu yang jawabannya sama kalau Tuhan panggil. Here I am Lord. Ini aku Tuhan. Ini jawaban ini bisa diberikan kalau Anda itu siap mendengar. Siapa di sini yang setiap hari sibuk ya semuanya, semua tiap hari sibuk. Siapa yang suka ngirimin SMS kalau ada yang telepon gitu? Sorry I'm on a meeting, pakai yang itu ya, Apple itu ya, langsung diklik aja gitu kirim ya. Itu kenapa? Karena itu bukan prioritas dan saya itu lagi sibuk setiap kali. Tapi coba kalau yang telepon istri saya. Istri saya nggak pernah kan kirimin kamu sorry I'm in a meeting gitu, jarang ya. Oh, 1 kali mungkin. Atau Pastor Paul juga saya jarang gitu, pernah sih. Tapi saat saya itu memposisikan diri, oh saya ini lagi kerja. Kalau pastor telepon, saya lagi ngapain pun saya harus angkat saudara. Karena apa? Atau istri saya, artinya apa? Saya memposisikan diri, mengerti saya ini sedang on call for the assignment. Kalau bos saya atau Pastor Tom, Pastor Him telepon, saya angkat saudara. Itu merupakan suatu tanggung jawab. Umat Tuhan di tempat ini jangan karena kita itu sibuk kerja saudara. Atau sibuk ngurus yang lain. Saat Tuhan itu panggil, kita setiap kali, sorry ya saya sibuk. Sebentar saya telepon lagi nanti later. Ananias menantikan apa yang Tuhan sampaikan. Coba lihat Daniel. Banyak sekali Tuhan memberikan pewahyuan. Dia setiap kali siap karena apa? Dia memang sedang menunggu. Kapan ini Tuhan bicara sama saya? Jadi waktu Tuhan telepon, ini, waduh. Coba kalau masih pacaran kan, ditelepon langsung. Baru 1 ring aja, setengah ring udah diangkat. Lalu firman Tuhan mengatakan, mari. Ngomong tentang partnership ya, mari. Berdua, gak sendiri ya. Pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Lalu ada orang namanya Saulus. Dia sedang berdoa, dalam suatu penglihatan dia melihat ada seorang namanya Ananias masuk ke dalam dan menumbangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Anda sudah tahu ceritanya. Saul itu waktu itu matanya buta ya. Gara-gara melihat pewahyuan Tuhan Yesus. Anda baca sendiri ada di Alkitab di Kisah Para Rasul. Lalu dia bilang, oh Tuhan ini orang jahat, jangan, kamu gak tahu dia suka begini-begini. Lalu Tuhan katakan apa? Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Paulus ini saudara, Saulus yang menjadi Paulus ini seseorang yang sungguh luar biasa. Mungkin salah satu orang yang paling efektif di dalam perjanjian baru. Dia menulis 13 buku Alkitab saudara. Itu surat-surat ya. Lalu dia pergi ke misionari ke zaman sekarang itu Turki ya. Turki, Greece, Macedonia dan juga daerah sekelilingnya saudara. Dia at least 14 gereja dia dirikan saudara. Mulainya gara-gara apa? Seorang Ananias siap. Coba kalau Ananiasnya tidak mendengar. Udah disiapin, Paulusnya masih buta, gak bisa nulis kalau buta saudara. So di season of alignment ini saudara, siapa yang percaya bahwa kita harus adjust things? Kalau Anda dan saya ini ada yang perlu di-adjust pagi ini, Tuhan ingatkan, boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Silakan. Yes, kalau Tuhan ingatkan ada alignment yang Anda harus lakukan, either nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, Anda bangkit berdiri. Adakah saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Alignment pertama, Anda tidak yakin bahwa Anda akan masuk surga kalau Anda mati pagi ini. Kalau ada, boleh angkat tanganmu, saya akan berdoa untuk engkau. Oke, amen. So sekarang tinggal
2 tipe align. Mari kita berdoa, mari kita angkat tangan kita tinggi kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa kami ini memiliki akses. Dan Tuhan terima kasih Engkau mengingatkan kami. Kami ini hidup di zaman yang sangat profetik. Di mana Engkau import setiap kami ini dari jauh dari Indonesia. Kenapa ke Amerika? Karena Amerika ini sedang ada season of alignment. Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi berkat. Mulai dari mana? Mulai dari doa mungkin. Mulai dari membagikan firman mungkin. Menjadi berkat mungkin. Oh, menjadi saksi mungkin. Apapun itu. Atau mungkin kau membuka bisnis memberkati banyak orang. Oh Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar pagi ini setiap kami berkata, Here I am, oh Tuhan. Katakan, Here I am, oh God. Here I am, oh God. I'm willing to change. Yes Tuhan, selaraskan aku. Align me dengan rencana Tuhan. Biar setiap umat-Mu di tempat ini pulang tidak sama. Dan mereka tidak hanya menjadi pasif, tapi mereka menjadi co-worker di dalam kerajaan Tuhan. Berkati umat-Mu berlimpah. Penuhi dengan kuat kuasa-Mu saat mereka pulang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar mereka senantiasa menantikan firman-Mu. Dan sama seperti Ananias, saat Engkau berbicara, mereka akan taat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.